Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Hari ini kita ada di Yogyakarta, teman-teman. Yogyakarta ini di tahun ini sebetulnya ada 3 proyek, tapi memang baru ini yang pertama karena yang 2 proyek ini masih menunggu progres pembangunan, Pak. Ada satu lagi di Yogyakarta yang nanti juga kolamnya itu tema natural, plus nanti rencana mungkin semoga bulan depan di tempatnya Pak Tono Jenggot juga, Pak. Oh, ya, kolam renang itu ya, itu kita nanti akan diminta untuk upgrade kolam renangnya dengan nanti pembuatan air terjun yang agak unik. Jadi uniknya itu air terjunnya nanti naik ke atas pilar gazebo baru turun ke kolam renang, yaitu nantilah. Dan ini yang memang sudah bisa mulai start jalan karena sekali lagi ini juga renovasi rumah baru dan area ini finishing dan lain-lain ini pas tahapan kita bisa mulai kerja untuk kolamnya juga. Nah sebetulnya customer ini sudah dari awal tahun, Noval dan teman-teman. Udah lama ya? Sudah lama. Bahkan tuh di awal beliau sempat kita desainkan itu yang modelnya semi mega tank. Jadi naik ke atas, tinggi, di ujung ada kacanya. Jadi kowinya dinikmatinya dari side view. Tapi sebetulnya saya waktu itu sudah memberikan beliau pertimbangan bahwa lokasi area ini nanti ini semuanya ini akan jadi taman. Tamannya belum diputusin. Tadi kita baru diskusi. Bisa dry garden, bisa taman Japanese, bisa taman yang rumput, baik itu rumput golf atau rumput gajah mini, itu nanti lagi kita matangkan. Cuman intinya sebetulnya area ini lebih cocok natural pond gitu loh. Akhirnya waktu itu customer sambil berpikir dan ngikutin perkembangan progres kolam-kolam natural blast yang di customer lain. Akhirnya ya kok kayaknya bener kok Ade udah natural aja. Nah sebelum saya bahas lebih lanjut teman-teman, kita saksikan dulu sinematik kondisi awal desainnya yang tadi saya cerita mega tank, kemudian lahannya awal sebelum kita melakukan penggalian dan lain-lain sampai proses konstruksi sebelum kita masuk ke tahapan finishing. Kita saksikan dulu video berikut ini. Nah itu tadi ya teman-teman ya, menurut teman-teman dan Blast People lebih cocok mana nih desain yang tadinya ada kacanya atau desain natural yang sudah final seperti ini. Tapi memang singkat kata akhirnya customernya memutuskan untuk ada penambahan kapasitas kolam dan filter. Ini filternya gede sekali, 40% lebih nih finalnya. Jadi akan sangat mengcover sekali dan memang customer ini nanti koinya kepengen koi yang bagus-bagus, yang kualitasnya yang bukan koi-koi yang medium atau yang nanggung, tapi yang mau sekalian yang bagus, cuman jumlahnya nggak terlalu banyak supaya nggak terlalu penuh. Nah teman-teman, yang saya mau bahas adalah bahwa memang kolam natural ini pemilihan batu, penyetingan air terjun, penyetingan tanaman, penyusunan batunya, jenisnya dan segala macam itu memang di setiap lokasi ini memiliki kriteria, tantangan dan kondisi yang berbeda-beda gitu loh. Nah sekali lagi Noval dan teman-teman tadi kalau melalui video yang sebelum ini kita sekali lagi dihadapkan dengan lahan yang sebetulnya ini sangat-sangat terbatas sekali karena area di sekitar kolam ini udah ketemu dinding keliling. Ini shoot ke sini Val, ini juga dinding ini dapur ya, dapur bersih atau dapur apa saya kurang ngerti. Artinya untuk ukuran batu, jumlah batu yang nanti kita bisa setting, untuk planting tanaman, landscape-nya dan lain-lain juga mengalami keterbatasan. Jadi sekali lagi, memang setiap project blast itu ada pemilihan batu, ukuran, penataan, teknik yang berbeda-beda karena setiap kondisi lokasi customer ini juga memiliki lahan, area dan kondisi yang berbeda-beda gitu. Nah, singkat kata di sini udah kita tetapkan bahwa batu yang kita pasang di sini itu masuknya batu medium dan batu small. Jadi batu besarnya nggak ada sama sekali karena sekali lagi keterbatasan tempat dan keterbatasan kita menyusunnya ini ada ketemu sudah mentok dinding. Jadi contohnya nih Val, kalau ini contoh ya, saya ambil contoh ya.
Ini area yang kita bisa pasang batu. Kalau ini sudah dinding mentok nih ya teman-teman, lihat ya, batu ini hanya kita bisa susun mentok nih seperti ini teman-teman. Nih ya, sudah selesai. Tapi kalau ini di sini masih ada lahan, saya bisa taruh lagi beberapa batu di sekitarnya, di overlap, kemudian di sini dikasih tanaman, kemudian di sini batu lagi. Jadi bentuk batunya pun juga bisa lebih luas karena sekali lagi di sini tidak ada penghalang tembok. Tapi begitu ini ada penghalang tembok seperti ini, ya selesai kan. Nah ini kurang lebih ilustrasinya seperti itu teman-teman. Jadi memang tantangan untuk setting natural pond itu memiliki tingkat kesulitan yang memang saya bilang unik. Saya nggak pernah bilang ini sulit ya, tapi buat kami, buat Blaze Group ini dan tim, ini adalah sebuah tantangan. Nah sekarang kita nanti setelah ini akan masuk bahas dulu untuk penyetingan batu yang pokok-pokok. Artinya batu-batu pokok itu batu-batu yang mediumnya, yang di area air terjun, tanaman-tanaman yang sentralnya, kemudian batu-batu yang memang terlihat untuk kita. Jadi view-nya nanti ya kalau kita pas ngevlog Nataval ya, kamu nanti bikinnya sinematiknya kalau bisa dari sini nge-view-nya ke sana. Ya karena ini adalah ruang keluarga, ruang utama, kamu shoot kacanya ini. Nah nanti saya setting ini begitu customer keluar dari kaca ini ngelihat ke sana, air terjun utamanya ini harus wah, harus megah. Nah seperti apa sih pembuatan air terjunnya, setting batu awalnya dan setting untuk landscape di tanaman-tanaman tahap awal, kita saksikan, ikutin, dan kita stop dulu vlognya, nanti kita lanjut lagi ya. Oke, let's go. Oke, nah Noval dan teman-teman dan Blaze People lumayan ya perubahannya udahan tuh. Jadi air terjun ini view utamanya di area situ, tapi ini masih 50% ya teman-teman ya. Jadi baru 2 level. Nanti masih ada batu gede yang paling atasnya, sama ada beberapa batu medium dan lempeng yang bagian depan. Sekali lagi jangan dipaksain karena memang batu pun ini juga saya harus benar-benar pilih yang tepat. Sebetulnya ini masih ada sisa batu nih contoh, tapi ini udah nggak cocok semua teman-teman. Secara bentuk, secara ukuran, secara lekuknya, secara warnanya udah nggak match gitu loh. Nah kalau saya mau ngirit dan mau cepet-cepetan udah pokoknya dipenuhin semua. Tapi ya sekali lagi saya selalu kepengen di setiap project kita itu hasil tatanan batunya, hasil bentuk air terjunnya, landscape-nya, planting tanamannya dan lain-lain, kita kepengen selalu kasih yang terbaik. Jadi nanti ada 1 kali rate lagi. Ini 1 rate ini cuma dapat segini nih Val. Baru 50% belum ada ini ya Mas ya? Belum dapat ya? Belum ada itu. Paling 40% ya. Nah artinya mungkin 1 rate lagi lebih sedikit. Nah itulah makanya saya selalu bilang bahwa memang finishing natural itu memang secara cost dan secara RAP juga pasti lebih tinggi dari yang ibaratnya minimalis. Nah air terjun ini nanti saya bikin 3 trap teman-teman. Jadi air bendungan pertama tuh di sini. Nanti pipanya nggak setinggi itu ya, kita potong ya. Nanti belakang masih ada tanaman-tanamannya. Mungkin saya cariin 1 bonsai yang dahannya juga agak bagus, yang melengkuk ke sana. Ada 1 batu besar, dia bendungan pertama di sini, turun kedua, nanti ada tampungan 1 lagi, turun level ketiga kolam. Jadi supaya riak airnya itu nggak terlalu kenceng, karena supaya takutnya kalau riak airnya terjun terlalu kenceng, goyangan di kolam ini pun nanti takutnya juga terlalu kenceng juga. Nah ini contoh nih di sini ya teman-teman ya, tanamannya udah bagus. Ini contoh nanti tanaman ini saya rencana setting begini, ada cemara tinggi, kemudian dikelilingi cemara pendek. Tapi batunya belum ada yang bagus. Nih. Jadi ini antara batu dan antara tanaman ini memang harus ibaratnya harus sinergi teman-teman. Nah, nanti kalau batunya sudah ketemu Val, contohnya ini ada batu yang bentuknya bagus nih di sini. Ini juga nanti tanamannya kita angkat-angkat sedikit. Seperti kayak keluar dari batu. Nah, kurang lebih hasil finishnya kayak beginilah. Jadi nanti plastik-plastik polybag dan lain-lainnya juga hilang. Seperti kayak tanaman ini muncul dari celah-celah tebing atau bebatuan, seperti itu. Nah mungkin untuk tahap awal proses pengerjaan kolam natural di Yogyakarta cukup sampai sini dulu ya Val.
Nanti vlog berikutnya batu udah lengkap, kita finishing final seperti biasa. Nanti untuk finishing akhir Noval dan Mas Oyin akan bantu untuk planting mouse-nya juga. Semoga teman-teman suka, dan harapan yang saya paling besar customer juga nanti suka dan happy. Tadi waktu kita masang batu di air terjun sedikit, customernya sempat ngintip-ngintip dikit, oh iya ya udah langsung beda ya. Apalagi nanti kalau udah semua areanya tertutup batu semua. Yang pasti teman-teman, kalau teman-teman berminat dengan settingan kolam dari Blaze Group, dengan sistem filternya, dengan desain natural ataupun minimalis, atau mungkin taman, atau mungkin landscape, atau mungkin aviary, kita sekarang gazebo dan pendopo juga udah bisa buatin juga, dan segala macamnya, mega tank, kolam renang, swimming pool. Nanti teman-teman bisa langsung kontak di bawah ini ya. Saya Noval dan tim Unjuk pamit. Ikutin terus video-video dari kami, dan nanti pasti project-project berikutnya masih ada beberapa lagi yang belum kita upload. Kita pasti akan upload dan update juga seperti itu. Saya Adi Kurniawan, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.